taala nikmatihi Islam wal iman wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu nabiyya ba'da. Bagaimana yang dimuliakan Allah, sesuatu yang diminta, yang di-request bahwa saya ini akan membahas tentang haji, tapi tidak akan membahas secara global karena tentunya waktu yang singkat dan juga tentunya saya juga belum berkompeten untuk mengajarkan hal yang demikian karena ya saya juga belum menasih gitu ya. Ini hanya sebagai pengantar gitu. Anggap saja ini sebagai mukaddimah. Kalau Allah mengizinkan, maka nanti semoga saja saya bisa mempunyai kemampuan ya sudah belajar manasik gitu. Saya bisa nanti kedepannya menerangkan global mengenai haji dan umrah ini. Dan juga bab mengenai doa, insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang depan. Sekarang bab mengenai haji dan umrah dulu kita mulai saja. Ayatnya buka saja surah Al-Imran ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Jadi hakikatnya haji itu merupakan rukun Islam yang ke-5 dan haji itu kewajibannya adalah bagi orang yang mampu, baik dari segi perbekalannya, kemudian kekuatannya dan juga ilmunya, itu dia harus sudah menguasai itu. Ketika sudah dikehendaki Allah untuk mampu melaksanakannya, maka dia harus benar-benar menyegerakannya gitu. Jangan ditunda-tunda, karena inilah amanat dari Allah yang dimana amanat harus menghadap dia di Baitullah. Tentunya ini adalah hal yang istimewa gitu. Yang tentunya hanya orang yang diberi kemampuan khusus, artinya dari segi kebekalan, kemudian segi umurnya sudah cukup, kemudian yang juga adalah bagaimana dia dikasih kekuatan, juga itu yang tentunya tidak semua orang mampu. Oleh karena itu dalam hadis itu sudah kita pelajari, maka disunahkan kaum Arafah untuk bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji ini. Jadi ibadah haji ini adalah orang yang sanggup mengadakan perjalanannya. Dan di dalam hadis juga diterangkan beberapa riwayat bagaimana dimujabahnya doa-doa orang-orang yang baik yang haji maupun umroh gitu. Tentunya haji ini di bulan Dzulhijjah dan juga umroh tentunya bisa di bulan mana saja gitu. Mau Muharram, Safar, lebih awal, lebih akhir gitu. Maka umroh, apalagi umroh bulan Ramadan adalah yang tentunya yang lebih baik, yang paling utama.
seperti umroh juga adalah bagaimana Islam yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah karena dirinya adalah bagaimana menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi dari ibadah haji dan umrah, dari persiapannya, dari ilmunya, kemudian kekuatannya sudah sempurna untuk mengerjakannya, kemudian perjalanannya itu mengerjakannya sampai selesai juga harus sempurna. Walaupun nanti ada berlaku juga untuk haji gitu ya, yang namanya haji maupun umrah itu ada hukum haji untuk mengganti sejumlah kekurangan gitu. Beberapa kekurangan itu diganti dengan haji untuk menyembelih hewan. Itu nanti yang diterangkan. Jadi itu oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku cara-cara manasik ibadah haji kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi maka itu cara-cara tentunya harus disempurnakan menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku, ini petunjuk praktis haji dan umrah dari KP Satuan Islam, misalnya yang diambil oleh saya, yang diterbitkan oleh Jar bin Hanjum KP Persis, yang menyusun naskahnya dan Masih Ustaz Allahu Yarham. Jadi ini bisa kita pelajari gitu ya. Kalau saya sudah bisa khatam gitu ya, selain khatam juga buku ini juga sudah khatam dari segi ilmunya. Insya Allah gitu, saya bisa mengajarkannya meskipun belum haji juga gitu. Karena kalau kebiasaan di masyarakat gitu ya, kebiasaan di masyarakat orang itu harus menyampaikan ilmu. Kalau harus menyampaikan ilmu berarti harus sedang mengamalkannya. Dia menyampaikan selama syukuran pernikahan gitu, berarti dia harus nikah dulu. Dia harus haji dulu kalau menyampaikan menyampaikan acara syukuran ya, kalau dari kita menerima terus gitu ya. Tapi kalau orang yang meninggal dunia gitu ya. Jadi kalau kita membahas akhirat, apakah harus meninggal dunia dulu gitu. Jadi kalau seseorang itu membahas tentang akhirat, berarti harus meninggal dunia dulu. Ya itulah gitu. Makanya memang kebiasaan seperti itu ya, artinya memang bagus gitu supaya berkompeten gitu yang menyampaikan, tapi jangan terlalu memaksakan gitu. Karena kalau sudah seperti itu akan jadi bahaya gitu tentunya. Apalagi kalau nanti ada anggapan seperti itu, tentunya faedah yang diambil sangat kurang gitu. Karena kita sendiri mengambil faedah ilmu gitu. Faedah ilmu itu setelah kita mengetahuinya kemudian diamalkan gitu. Nah itulah. Jadi kalaupun misalnya seseorang menerangkan tentang akhirat, maka harus mati dulu gitu kan gitu. Nah itu ya, hanya lucu kalau sebenarnya perhatikan kebiasaan itu. Tapi ya tentunya yang namanya kajian tentunya harus mengundang orang yang berkompeten
kompeten gitu dengan asal-asalan tentunya yang menyampaikannya. Kita masuk lagi juga di sini adalah jasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang doanya, Rabbana anni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Tuhanku, yang demikian itulah mereka agar melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati mereka sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah kepada mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi dari doa Nabi Ibrahim inilah juga bahwa nanti kita lihat di ayat-ayatnya di termasuk surat surat yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam surat, kita buka saja suratnya. Kita buka surat Al-Hajj. Ayat ke-36. Sudah kita lihat ada samaan dengan surat Al-Baqarah. Ada ayat yang sama. Coba kita lihat. Di sini ayatnya Rizqallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ada juga yang kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Jadi ini sebenarnya syariat tentang ibadah kurban. Karena bulan Dzulhijjah adalah hari raya umat muslim Idul Adha gitu. Jadi dari dua hari raya itu, dua hari raya yang sudah ditetapkan Allah untuk umat ini adalah dua yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ini dia Idul Adha atau Udhiyah itu bagaimana adalah tentunya adalah menjadi yang penting itu adalah ketakwaannya itu. Karena la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Tapi hewan kurban itu dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi kurban juga ketakwaan gitu. Samping tahun ketakwaan gitu. Ini juga ketakwaan gitu. Baik al-khairat dari takwa gitu. Jadi sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kali
Kalau ini tentang berdoa, ya bisa, karena juga ini adalah menghadapkan diri kita kepada kebaikan. Ya, ini juga ada iman-iman. Jadi yang dimaksud itu bagaimana ayatnya itu adalah tentang takwa, lupa lagi ya. Jadi intinya juga bagaimana dalam surat Al-Baqarah itu yang terbaik itu bakal itu adalah ketakwaan. Tentunya maka yang terbaik misalnya bukan ketika itu adalah pamer atau mendapatkan gelar atau mendapatkan jasa dan sebagainya, tapi yang terbaik adalah jadi takwa, yaitu adalah tambahan, gitu. Jadi zada yaitu ziyadatan, tambahan. Karena khairat zadi takwa. Jadi bekalnya itu tambahan, alias tambah ketakwaannya, semakin meningkat ketakwaan dalam ibadah haji itu. Ibadah umrah juga demikian. Kemudian juga tadi adalah yang diterima adalah ketakwaannya. Saum adalah terima ketakwaannya. Tadi ibadah kurban juga boleh tukar tidak Allah alama hadakum. Tapi di surat Al-Baqarah juga sama. Boleh tukar tidak Allah alama hadakum. La'allakum tashkurun. Jadi sama untuk mengagungkan Allah atas petunjuknya gitu. Jadi karena bagaimanapun ketika dalam ibadah haji maupun ibadah umrah, kurban juga, kemudian apalagi ketika di bulan Ramadan itu sangat kita tahu bahwa bagaimana kita diberikan petunjuk oleh Allah itu. Karena selain bagaimana kita untuk yang melaksanakan ibadah berbagai ibadah itu di bulan Ramadan, sahur dan seterusnya, salat malam, sahur, ibadah sahur dan seterusnya, ketika haji juga apalagi itu dari tawaf itu sa'inya itu dan seterusnya itu ibadah-ibadahnya itu adalah wujud Allah memberikan petunjuk gitu. Jadi saya tarik gitu. Tentunya adalah bagaimana harus menyempurnakan. Nah kita lihat juga dalam mukadimah yang disusun oleh Ketua Umum yang sebelumnya ini Ustaz Aman Abdurrahman, Ustaz Hasim Zakaria. Jadi beliau juga mengutip ayat Al-Baqarah 146. Wajibul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan seterusnya ada ayat-ayatnya, ada keterangannya bagaimana ini panjang gitu ya. Kalau diterangkan juga punya cara-caranya. Saya juga belum kompeten gitu. Dan juga dari sinilah ceritanya bagaimana wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab.
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Jadi itulah bagaimana baik haji maupun umroh juga untuk ibadah ketakwaan. Dan di sini tentunya sebagai mukadimah mungkin nanti di bulan September karena berkenaan dengan haji dan umroh atau juga Idul Adha juga kan berkenaan juga, maka bahasanya mungkin lebih dekat tentang bagaimana jasa Nabi Ibrahim itu. Adanya haji dan umroh, kemudian Idul Adha itu adalah bagaimana jasa Nabi Ibrahim. Nah, kalau umroh itu meliputi iqam, tawafnya tawaf qudum, sholat di maqam Ibrahim. Jadi sholat di mana ketika Nabi Ibrahim ketika masih hidupnya adalah maqam, maksudnya berdiri gitu ya. Nabi Ibrahim juga mendirikan sholat di sana, berdoa di sana gitu. Itulah tempat yang disebut maqam Ibrahim. Kemudian sa'i dan tahallul. Ini masih panjang gitu ya. Cara-caranya. Kemudian kita pindah aja ke halaman. Nah ini, haji itu hanya satu kali itu kewajibannya. Haji itu satu kali kewajibannya. Al-hajju man utang paman zada bahwa atau haji itu hanya satu kali. Siapa yang lebih dari itu maka hukumnya sunat. Jadi memang wajibnya sekali. Oleh karena itu juga adalah bagaimana tentunya seorang muslim untuk memenuhi rukun Islamnya adalah sekali. Adapun yang selanjutnya adalah sunat. Memang di kita juga ada jadi anjuran untuk menghajikan orang tua yang sudah tidak mampu atau sudah sepuh gitu, atau yang sudah meninggal dunia bahkan gitu. Sedangkan dalam walaisal insani lama jadi yang diterima dari manusia itu tidaklah kecuali dengan usahanya gitu. Artinya memang agak beda pendapat gitu, ada ikhtilaf di sebagian ulama bagaimana kalau menghajikan orang tua yang sudah meninggal gitu, atau menghajikan orang tua yang sudah sepuh gitu ya. Ada perbedaan, tapi baik bagaimana ulama fikih itu maksudnya memang berdasarkan dalil hanya tentunya kalau kita melihat yang aman adalah bagaimana seorang yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan keluarganya, itu orang yang didoakan itu dapat pahala gitu. Bukan artinya adalah bagaimana ada transfer pahala, tapi maksudnya adalah jadi doanya sampai kepada Allah. Jadi doa seorang anak itu baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat maupun ketika haji maupun doa-doa yang mustajabah, yang tempat-tempat yang mustajab dan juga di waktu yang mustajab itu sampai doa-doa itu doa seorang anak kepada orang tuanya. Artinya
ketika seorang anak itu walaupun tidak mengatasnamakan kepada orang tuanya yang tua, yang sepuh atau yang sudah meninggal dunia, tapi doanya itu, doa seorang anak itu sampai gitu. Artinya kita mengambil jalan yang begitu gitu. Karena kalau kita berat kepada satu pendapat, artinya juga di sini harus kita mengerti atas dalil-dalilnya, sedangkan dalil atas haji ini kita juga belum pelajari secara mendalam gitu. Artinya juga kebanyakan di persatuan Islam juga demikian gitu, bagaimana orang itu tidak perlu juga untuk mengatasnamakan seseorang dalam haji atau umroh gitu, karena doanya itu sampai gitu. Di pahala mendidik orang tua itu pasti datang gitu. Pahala orang tua mendidik sampai anaknya bisa haji, bisa soleh gitu ya, itu sampai pahalanya. Jadi kalaupun mau di atas namakan maupun tidak, itu sudah sampai gitu. Itu sebenarnya memang itu istilahnya itu lumayan lah gitu. Karena ulama menjadi perbedaan. Maksudnya jalan yang terbaik adalah mengambil jalan yang aman, baik ketika yaitu mengatasnamakan maupun tidak, itu doanya adalah insya Allah sampai, dan memang pasti sampai karena Allah itu adalah Basir basir gitu. Allah itu maha mendengar gitu. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat gitu. Kalau Basir itu sebenarnya sangat menghargai atas amal yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Sedangkan tentang hajinya ada halaman 11. Nah, kalau ibadah haji meliputi ihram, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lontar jumrah, tahallul awal, asghar, tahallul ya untuk berlalu, menyembelih hadyu dan tawaf ifadah atau tahallul tsani. Dalam bentuknya tahallul tsani itu tentang ibadah haji. Saya kasih tahu saja, tahallul merupakan cara akhir pekerjaan. Di umrah juga adalah cara akhir. Di haji juga tadi setelah melontar jumrah, kemudian tahallul, kemudian menyembelih hadyu dan tawaf ifadah dalam kurung tahallul tsani. Tahallul merupakan caranya itu menggunting beberapa helai rambut. Tapi yang paling terbaik itu, yang paling baik itu adalah sampai botak ya. Karena ulama-ulama seperti kita juga sampai botak bisa itu lari itu umroh lalu sepadan. Kemudian juga yang lainnya juga termasuk nanti juga Ustaz Erwin yang akan melaksanakan haji. Memang pendapat adalah lebih baik adalah dibotakan, tapi tidak harus ya, tidak harus. Jangan sampai berpendapat harus dibotak, tapi sesuaikan dengan tentunya dengan keadaan kondisi di wajah pelaku itu. Terus tahallul juga, setelah tahallul adalah selesai kerjaan umroh, jamaah diperbolehkan berganti pakaian dengan pakaian biasa. Kalau sudah selesai dari seluruh larangan ihram termasuk suami istri, selanjutnya menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk pelaksanaan haji. Kalau sudah umroh gitu. Kalau sudah selesai tahallul boleh memakai pakaiannya yang normal sekali ya, tidak memakai pakaian ihram tadi. Kalau sudah tahallul dalam
umroh untuk pakaiannya yang sudah ditentukan sudah panjang kalau diluaskan, dan juga nantilah kalau saya sudah berkompeten sudah menanti, semoga saja gitu saya dikasih kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu ibadah haji dan umroh. Semoga saja juga kita diberi kesempatan di dalamnya. Itu kemudian kalau soal ibadah gitu ya, itu soal ibadah lebih utama dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Kalau wanita yang lain, kalau ibadahnya dilakukan setelah suci. Jadi setelah suci baru soal ibadah. Bagi yang usul maupun yang lemah sakit, soal ibadahnya setelah hilang dari uzurnya itu. Itulah. Jadi saya hanya memperkenalkan beberapa hal yang perlu dibahas. Tidak semuanya dibahas karena juga waktu sudah hampir selesai setengah jam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada hari Selasa nanti. Insyaallah kita akan membahas lagi dari kitab At-Tibul Quran karya Syekh Abdullah Ibrahili. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga nanti kalau ada kesempatan kita bisa membahas secara global gitu dari buku ini, bahas secara global dari buku ini supaya tentunya saya juga harus menanti dulu gitu. Tentunya ini perlu waktu yang sangat lama kalau melihat dari materinya gitu. Tapi kalau melihat dari kata Allah itu juga karena pada Rahmati juga selaku DKM Masjid Al Salah, beliau juga umroh juga tidak dalam keadaan yang lapang ketika itu. Tapi beliau punya pertolongan dari Allah gitu. Ditolong oleh partnernya di sana. Ya, terusnya memang ternyata haji dan umroh ini bagaimana adalah panggilan. Kalau konsep itu adalah haji dan umroh itu adalah panggilan. Jadi 3 panggilan, yaitu ketika azan, kemudian haji maupun umroh, dan juga ketika meninggal dunia. Inilah harus dipersiapkan tentunya. Untuk sholat dengan ilmunya, sesuai dengan sholat Rasul, kemudian haji juga dengan cara-cara yang dilakukan Rasul. Kemudian ketika meninggal dunia selesai, dia harus husnul khatimah, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi hari Selasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.